selamat pagi. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dipertemukan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, mari kita serahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan silakan pimpin dalam doa ini. Bapa kami di surga, terpuji dan termulia nama Tuhan. Bapa, terima kasih buat penjagaan dan pimpinan-Mu sepanjang kehidupan kami, sepanjang 6 hari yang lepas Bapa. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami kecukupan dalam apapun aspek keperluan dan kehidupan kami. Dan apa yang kami lalui sepanjang 6 hari yang lepas, kami dikuatkan, kami dimenangkan karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena pimpinan dan penyertaan Bapa. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menikmati bahkan mengikuti ibadah ini walaupun di mana mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami, menyertai, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang tidak senang dalam melihat persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami juga memberdoa Tuhan khusus bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan bagi ibadah online ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan, beri kami hikmat, kebijaksanaan, kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin membuka ruangan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua SIB Felda sahabat. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kamu berada. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita pada hari ini. Walaupun kita berjauhan, tetapi jangan pernah lelah untuk melayani Dia, memuji Dia dimanapun kita berada. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menumpang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kalau Anda di rumah sekarang, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menumpang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita teruskan untuk memuji Tuhan kita. Amin.
sama-sama memuji Tuhan kita. Mari kita terus memuji Dia pada hari Minggu ini, ujung minggu ini. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita katakan pada hari ini Dia adalah Raja bagi kita semua. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Mari terus kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Dia. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Kita sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Kita sama-sama katakan, Tuhan pasti sanggup. Dalam keadaan apa sekalipun kita, Tuhan pasti
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita tetap dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Dan saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberi kita kekuatan dalam menghadapi apapun yang kita lewati di dalam kehidupan kita ini.
Dan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena kita sekali lagi dapat bersama-sama pada hari ini beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya secara online. Tetapi puji Tuhan, karena kita boleh menaikkan suara kita, puji sembah kita, keagungan, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih dari itu adalah kita terus diperbolehkan untuk belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita guna peluang ini dengan sebaiknya untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Nah, di dalam pembacaan ini, dalam teks ini, saya membawa satu tema untuk kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, yaitu menghadapi tantangan hidup di zaman ini. Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini dari ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perompak. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Nah, ini adalah cerita atau gambaran, ya, perbandingan, yaitu domba-domba di dalam kandang dan gembalanya. Ini adalah yang dikisahkan di dalam teks ini, ya. Dan dalam perumpamaan ini, yaitu domba-domba, itu bermaksud atau berarti yaitu umatnya, ya, pengikut-pengikutnya. Dan gembalanya itu adalah yang melayani kepada umatnya, ya, hamba Tuhan, ataupun yang kita kenal sekarang ini adalah pastor, ya. Dan arti yang lain juga adalah gembala itu adalah Yesus sendiri, dan gembala yang sejati adalah Yesus, ya. Nah, di dalam pembacaan ini kita akan dapati tiga hal atau tiga perkara penting untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, untuk bagaimana kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita yang sangat mencabar saat ini, dalam masa yang sama mempertahankan iman, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam masa-masa untuk kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Nah, hal yang pertama yang kita dapat pelajari melalui pembacaan tadi, ya, di dalam teks ini adalah, dan juga bagaimana kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita supaya tidak tergoyah, supaya kita tidak tersimpang ke kiri atau ke kanan dan sebagainya. Yang pertama adalah kita harus memiliki harus memiliki kesadaran. Ya. Pertama adalah sedar. Ya, apa yang dimaksudkan, apa yang saya ingin katakan sedar ini adalah kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ini, ya. Kita perlukan Tuhan karena kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Hidup kita sia-sia, ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa saya sangat perlukan Tuhan. Saya perlukan Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Ya, jadi kita
harus memiliki yang dikatakan kesadaran, menyadari bahwa kalau saya di luar Tuhan, kalau saya hanya menggunakan dengan akal kekuatan saya sendiri, ya, saya tidak akan hidup saya hanya sia-sia, ya. Seperti yang dikatakan di luar daripada aku, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Maka itu kita harus memiliki kesadaran bahwa saya perlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya, setiap aspek kehidupan saya perlukan Tuhan. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ini. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28, ya Yesus sendiri yang mengajak, ya. Dia mengajak kepada semua orang-orang atau yang percaya kepadanya untuk supaya mari datang kepadaku, dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Nah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini satu ajakan dia berikan kepada kita, mari kepadaku, kan. Kalau Tuhan sendiri sudah menawarkan, ya, maka kita datang kepada Tuhan. Bahkan bukan pada waktu kita merasa beban berat yang kita rasakan, baik kita dalam masa yang senang, setiap momen dalam kehidupan kita, setiap apapun keadaan hidup kita, setiap aspek kehidupan kita katakan bahwa saya perlukan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini yang perlu kesadaran, betapa pentingnya kita sadar bahwa kita perlukan Tuhan di dalam pribadi kita, ya. Dan yang kedua itu adalah membina hubungan kita dengan Allah. Nah, saya akan bacakan ayat yang keempat dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, bagaimana kita mengenal suara Tuhan? Ya, ini juga satu persoalan bagi kita. Bagaimana kita mengenal suara Tuhan? Itu melalui dengan pengenalan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui dengan membina hubungan kita dengan Tuhan. Ya, di dalam membina hubungan Tuhan itu kita harus membaca firman Tuhan. Ya, pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya, kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, pada itu kita akan mulai mengenal siapa pribadi Tuhan, ya, sifatnya Tuhan, apa kehendak Tuhan, ya. Maka kita akan mengerti dan kita akan mengenal, ya. Dan pada waktu kita juga membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan membina hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita hidup intim dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan saya percaya pada waktu hubungan kita akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengerti dan kita akan mengetahui suara itu suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita akan mengenal suara Tuhan itu pada waktu kita hidup intim dengan Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan pada waktu kita membina hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka segala tantangan yang ada, serangan yang datang, yang melanda dalam hidup kita, itu tidak akan menggoncangkan kita. Ya, karena kenapa? Kita sudah punya hidup yang bergaul dengan Tuhan, yang hidup dengan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tahu tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita punya pengenalan yang sejati tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka segala tantangan yang datang, yang menyerang kita, itu tidak akan membuatkan kita apa-apa, melainkan apa yang datang, apa yang kita hadapi itu, ya, kita tidak akan putus asa atau down, tetapi kita tetap berdiri kepada dasar kita, karena kita sudah punya hubungan dengan Tuhan yang sangat dekat, ya. Dengan dasar kita membina hubungan dengan Tuhan setiap waktu, setiap masa, setiap hari. Kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa, ya, kita akan bertahan, bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus walaupun banyak hal yang kita hadapi.
jika kita benar-benar memiliki kedekatan diri kita dengan Tuhan, mulai dengan membina hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita membina dengan Tuhan, maka kita dekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus kan. Ya, kita bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sangat penting bagi kita, membina hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua kan. Dan yang ketiga itu adalah kita letakkan satu pemikiran kita bahwa Yesus adalah tujuan hidupku. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita pada saat ini? Ya, dalam masa untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam kita mempertahankan atau bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, karena kita tahu sangat besar cabaran, ya, banyak yang akan menyerang kita. Ya, setelah kita hidup dalam dunia ini, banyak yang kita akan hadapi, dan banyak akan menggoda kita, dan banyak yang akan mempengaruhi kita, banyak yang akan menarik kita. Tapi jika kita letakkan satu pikiran kita bahwa Yesus adalah tujuan hidupku untuk Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus sendiri bahwa di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita mengakui bersama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu hidup adalah untuk Kristus, ya, untuk Tuhan, ya, tujuan kita hidup untuk Tuhan, maka saya percaya dengan kesungguhan kita, ya, dengan berpegang kepada ya, tujuan saya hidup untuk Tuhan, maka kita akan mampu melawan segala, ya, karena kalau kita sudah letakkan satu pemikiran seperti karena itulah dasar firman Tuhan kan, hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus, maka segala jenis kejahatan, segala hal-hal yang tidak baik kita akan tolak, kita akan tidak lakukan. Kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tetap melakukannya itu dengan menjaga diri kita, dengan sungguh-sungguh tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita sadar tujuan saya hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mati pun untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu keuntungan, dia katakan, karena dia sangat paham bahwa tidak akan menjadi sia-sia, yaitu Tuhan menyediakan satu hadiah, ya, yang dikatakan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah hadiahnya, mahkota kehidupan yang dia sediakan bagi kita, ya. Dan ayat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, saya baca ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan mari kita katakan ini bersama-sama. Mari kita pegang akan firman Tuhan ini, bahwa sampai ke garis akhir kita didapati bahwa kita tetap melihara iman kita, ya. Kita mengakhiri pertandingan hidup kita ini dengan baik, ya, untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan, karena kita pasti kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi inilah 3 perkara yang kita sama-sama pegang, atau hal yang penting yang harus kita miliki di dalam pribadi kita, kekuatan kita dalam menumpui kehidupan kita selama kita ada dalam dunia ini, ataupun dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita dengan setia, dengan mengikuti, dengan taat akan perintah Tuhan yang dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, atau firman-Nya yang sudah dia nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Baik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita meresponinya dengan doa. Mari kita berdoa bersama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami sesungguhnya bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Bapa di syurga, Engkau teguhkan, kuatkan hati kami supaya kami tetap setia melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, apa yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapa di syurga. Bapa di syurga, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pribadi kami ini ya Tuhan. Dan kami mohon, kami terus berdoa supaya kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, di dalam persekolahan kami, dan apapun aktiviti kami ya Tuhan, kami mau letakkan itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa di syurga. Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di syurga, dan kiranya biarlah damai sejahtera yang memenuhi di dalam setiap pribadi kami, dan memberkati keluarga kami ya Bapa di syurga. Keluarga kami tetap di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam perlindungan-Mu ya Bapa di syurga. Terima kasih ya Bapa di syurga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, khusus untuk firman-Mu ya Bapa di syurga. Terpujilah nama Engkau, Engkau adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kami sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita secara online. Khusus untuk ruangan pengumuman bagi jemaat kita yang ingin menyampaikan persembahan kasih ataupun mungkin persepuluhan, boleh bank in terus ke dalam account bank sidang seperti mana yang tertera di screen pada ketika ini. Sekian, terima kasih. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur karena kita dapat melaksanakan ruangan kebaktian hari ini, dan saya percaya Tuhan sudah menyertai kita selama dalam ruangan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Dan saat ini kita berdoa. Mau berdoa semua di dalam suara yang kedengaran, dan saya akan berdoa dengan saya mengaminkan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan yang sangat besar terhadap kami. Dan sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan, firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu menjadi berkat, kekuatan rohani jasmani kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena sampai selesai ibadah ini Tuhan dengan keadaan yang baik, keadaan yang sempurna. Tiada kuasa-kuasa kegelapan yang macau, tetapi kami dalam keadaan yang sempurna untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kehadiran kami pada hari ini Tuhan dengan begitu baik dan sejahtera di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi yang tidak dapat hadir, supaya Tuhan memberkati semua mereka di mana berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semua ini dalam nama Yesus. Mari kita berdoa untuk Bapak. Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah secara online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sehingga saat ini. Dan saya kini percaya kita sudah diberkati lewat dalam firman Tuhan yang sudah kita pelajari, bahkan juga dalam puji-pujian yang sudah kita naikkan sebentar tadi. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kita di masa yang mendatang. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Amin.